Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak Surya Eka Priyatna dalam mata kuliah aplikasi komputer ya, untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Oke, dalam pertemuan ini kita akan membahas tata cara untuk penulisan surat resmi. Oke, kita langsung saja share PowerPoint. Oke, tata cara penulisan surat. Nah, ini adalah ciri-ciri surat resmi. Harus menggunakan kop surat ya. Kemudian terdapat nomor pembuatan surat, kemudian lampiran, kemudian perihal pembuatan suratnya ya. Nah, kemudian kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena surat resmi ya. Oke, kemudian harus ada salam pembuka dan penutup. Kemudian nanti ada cap atau stempel dari instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat selain tanda tangan ya. Baik. Oke, selanjutnya, nah ini adalah kriteria surat yang baik ya. Nah, menurut Spinoza dalam Rahardi 2008 halaman 44 itu mengungkapkan bahwa kriteria surat yang baik itu menggunakan kertas yang tepat dari segi ukuran, jenis, dan warna. Nah, kemudian bentuk suratnya harus standar juga. Kemudian jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Bahasanya harus jelas, tidak ambigu, harus to the point ya, harus clear, harus jelas apa yang dimaksud, apa yang dimaui, apa yang tujuannya apa ya. Nah, kemudian fakta yang benar dan lengkap, tidak menggunakan singkatan ya, kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Oke, kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Nah, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang sulit. Nah, yang istilahnya yang belum bermasyarakat ya, yang istilah yang belum memasyarakat gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang penting juga ya, contoh penomoran surat. Nah, jadi misalnya contoh B.005 /PAN /HMJ 1 Romawi 2029. Nah, B di sini merupakan kode yang digunakan untuk surat yang ditujukan di luar lembaga atau instansi ya. Nah, kemudian 005 di sini adalah penomoran surat, berarti sudah surat yang kelima yang keluar untuk eksternal lembaga atau instansi ya. Nah, oke, kemudian ini singkatan dari panitia pelaksana. Oke, ini contoh ya, panitia pelaksana. Kemudian, nah ini HMJ ini merupakan identitas organisasi. Nah, ini singkatan juga ya, himpunan mahasiswa jurusan misalnya. Oke, kemudian 1 Romawi ini menunjukkan bahwa surat ini diterbitkan bulan Januari ya, bulan Januari. Nah, terakhir 2029 ini maksudnya adalah tahun surat itu terbit, yakni tahun 2029. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, apa arti ceki dan UP ya? Ceki ini bisa dalam artian dalam hal ini atau melalui atau singkatan dari Kesupo ya. Jadi misalnya ini ya, Bapak. Nah, misalkan dulu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Ceki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, maksudnya adalah yang terhormat Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu yang pertama ya. Oke. Kemudian untuk yang UP ya, apa ini lagi ya. Nah, misalnya yang terhormat PT Subur Makmur Sentosa UP
untuk perhatian bagian iklan dan sponsor di tempat. Nah, jadi ada dua istilah yang harus kalian ketahui, CEKI dan UP ya. Oke, sudah jelas. Nah, ini contoh dari surat resmi. Nah, kop surat harus ada. Nah, ini logo, kemudian nama himpunan mahasiswa jurusan dan alamat di bawahnya ya. Jadi alamat ini coba kita besarkan dulu biar kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Alamat harus tulis jalan, jangan JL ya. Jalan Ahmad Yani, nomor kilometer 4,5 RT 5 Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Oke. Nah, setelah ini, nah di sebelah kanan ini ada tanggal surat ya. Ada tanggal surat. Nah, kenapa kita tidak menampilkan tempat? Karena tempat sudah jelas di kop ini ya. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi di sini kita cantumkan cuma tanggal ya. Nah, kemudian di sebelah kiri seperti halnya syarat-syarat tadi ada nomor. Nah, B005 Panpel HNJ 1 2029. Artinya Bapak ulang lagi. Ini surat untuk eksternal, nomor suratnya adalah surat yang kelima, kemudian Panpel ini adalah panitia pelaksana, kemudian identitas instansinya adalah HNJ, himpunan mahasiswa jurusan, kemudian bulan Januari tahun 2029. Lampirannya adalah satu berkas, perihalnya ini contoh ya, perihal permohonan sponsorship. Nah, kemudian, ini harusnya ada kesalahan sedikit. Kalau misalnya sudah ada yang terhormat, ini kepadanya ini tidak usah sebenarnya ya. Jadi yang terhormat ditaruh di sini. Yang terhormat PT Subur Makmur Sentosa. Jadi untuk pembaruan surat resmi kepadanya tidak perlu ya. Nah, ini CEKI ya. Melalui bagian iklan dan sponsor di Banjarmasin. Nah, untuk isi surat kita harus jelas ya. Nah, pertama tadi ada salam pembuka dan penutup. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya pertama kita menjelaskan tentang event kita. Contohnya ya, Himpunan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi akan menyelenggarakan kompetisi e-sport. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita jelaskan dulu. Kemudian apa benefitnya dengan perusahaan yang mau kita guide sebagai sponsor. Nah, ini di sini. Acara ini merupakan event bergengsi dengan partisipan yang merupakan target konsumen yang sangat potensial dengan produk usaha Bapak ya. Nah, kita contohkan bergerak di bidang aplikasi teknologi gaming. Nah, lalu sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan kerjasama sponsor. Nah, itu. Jadi kita tampilkan dulu acara kita bagaimana, kemudian benefitnya untuk sponsor itu apa. Nah, kemudian kita melakukan permohonan di sini. Nah, demikian agar menjadi maklum atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ketua HNJ Abdul Qadir Jailani. Nah, tembusan jangan lupa ada tembusan Dekan FIK dan Ketua jurusan ya. Nah, ini kurang step di sini. Oke, Bapak stop sharing. Kemudian, oke, sampai di sini dulu. Silakan kalian langsung mengerjakan praktek ya, karena aplikasi komputer adalah mata kuliah praktek. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!